Tugas presentasi kelompok 4 yang beranggota Dira Agustina, Iva Robiatul Muhlika, Mazroatul Ulum, dan Niken Dwi Febrianti. Mari kita mulai presentasi ini. Definisi pengertian gender. Gender pada awalnya diambil dari kata dalam bahasa Arab jinsiyun yang kemudian diadopsi dalam bahasa Perancis dan Inggris menjadi gender. B. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. C. Gender adalah peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat bukan karena perbedaan biologis. Next, pengertian seksualitas atau jenis kelamin. Seksualitas atau jenis kelamin adalah karakteristik biologis, anatomis, atau khususnya sistem reproduksi dan hormonal. Diikuti dengan karakteristik fisiologi tubuh yang menentukan seseorang adalah laki-laki atau perempuan. B. Seksualitas atau jenis kelamin atau seks adalah perbedaan fisik biologis yang mudah dilihat melalui ciri fisik primer dan secara sekunder yang ada pada kaum laki-laki dan perempuan. C. Seksualitas atau jenis kelamin adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. D. Seks adalah karakteristik genetik atau fisiologis atau biologis seseorang yang menunjukkan apakah dia seorang perempuan atau laki-laki. Faktor yang mempengaruhi gender. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut. 1. Stereotip. Arti penyebab di atas adalah pandangan suatu jenis kelamin terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan. Bukan hanya itu, penilaian status secara vertikal jenis kelamin juga terjadi dalam faktor ini. Pandangan ini pada akhirnya menyebabkan permasalahan ketika salah satu pihak dirugikan atau direndahkan. Sebut saja contohnya terkait diskriminasi terhadap kaum perempuan. Perempuan yang dipandang lemah di masyarakat dianggap tidak kompeten dalam menjalankan pekerjaan berat, padahal bisa saja di antara mereka ada individu yang memang sering berlatih sehingga terbiasa. Dengan begitu, penilaian seharusnya bukan dilakukan secara kasat mata, namun diadakan melalui pengecekan kinerja atau seleksi dengan tidak memperhatikan mereka berjenis kelamin apa. Kondisi sosial budaya. Dalam sebuah lingkungan terkadang kita sering mendengar bahwa perempuan ditugaskan untuk menjaga rumah atau menjadi ibu rumah tangga, padahal mereka bisa melakukan hal lain seperti yang pria lakukan. Budaya ini memang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi akan menimbulkan ketidakteraturan karena dirasa tak patut. Namun ini merupakan pilihan masing-masing individu. Jika seseorang perempuan memutuskan untuk menjadi perempuan karir, maka ia boleh saja tidak mengurus pekerjaan di rumah. Namun mereka yang sudah memiliki suami tentu akan punya anak dan berkewajiban untuk merawatnya. Budaya ini memang sifatnya manusiawi, tergantung manusia tersebut ingin menjalankan kehidupan seperti apa. Jika ia terpaksa melakukan sesuatu karena diperintah orang lain, maka budaya tersebut menjadi faktor penyebab permasalahan. Ekonomi. Berdasarkan dari dua faktor sebelumnya yang lebih terlihat seperti kebiasaan, faktor ekonomi lebih mengarah ke penghasilan. Permasalahan gender terjadi kalau upaya yang diberikan ke salah satu jenis kelamin berbeda dengan jenis kelamin lainnya. Biasanya beban pekerjaan yang menjadi faktor pembeda, bukan jenis kelamin dari seorang individu. Jika terjadi ketidakmerataan pendapatan pada posisi pekerjaan yang sama, maka muncul rasa tidak adil. Oleh karena itu, diskriminasi terhadap salah satu pihak bisa dideskripsikan telah terjadi. Mereka yang sudah bekerja sesuai diberikan upah lebih rendah hanya karena jenis kelamin berbeda, seperti yang pernah terjadi di Prancis pada abad ke-19. Tuntunan terhadap perusahaan atau negara bisa saja terjadi. Perbedaan seks dan gender. Seks adalah perbedaan jenis kelamin yang dibawa sejak lahir. Seks membedakan perempuan dan laki-laki berdasarkan organ reproduksi yang merupakan ciptaan Tuhan dan tidak dapat dipertukarkan.
Misalnya, perempuan memiliki indung telur dan laki-laki memiliki sperma. Gender adalah perbedaan peran berdasarkan fungsi, status, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial. Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki bisa dipertukarkan. Contohnya, di rumah tangga, mencuci, masak, ngomong, menyapu juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Sementara, contoh di ruang publik, kepala sekolah atau madrasah, kepala desa, ketua RT atau RW juga bisa dijabat oleh perempuan. Ketua OSIS, ketua Karang Taruna atau organisasi yang selama ini identik dengan laki-laki juga bisa dipertanggungjawabkan oleh perempuan. Selanjutnya, analisis gender. Analisis gender adalah sebuah proses analisis yang digunakan untuk mengetahui peran perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan apa yang mereka lakukan dan sumber daya apa yang mereka miliki. Analisis gender merupakan proses untuk mengetahui siapa melakukan apa, siapa memiliki pengetahuan apa, siapa menguasai apa, siapa terlibat dalam kegiatan apa, siapa terlibat dalam organisasi apa, siapa yang mengambil tentang apa. Analisis gender dianggap sebagai analisis kritisi baru yang memfokuskan perhatiannya pada relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, terutama pada ketidakadilan struktur dan sistem yang disebabkan oleh gender. Oleh karena itu, alat analisis gender dapat dipahami sebagai konsep yang digunakan untuk mengenali adanya ketidakadilan di balik perbedaan relasi sosial laki-laki dan perempuan. Peran gender. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama, dan lingkungan geografi, ekonomi, dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan. Laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan. Next, 1 adalah peran ekonomi dan sosial yang dipandang layak oleh masyarakat untuk diberikan kepada laki-laki atau perempuan. 2, laki-laki sering diberi peran produksi atau mencari nafkah, sementara perempuan mempunyai peran ganda yaitu tanggung jawab terhadap pekerjaan rumah, dagang pencari nafkah, tambahan, dan kegiatan di masyarakat yang sering dilakukan secara simultan. 3, peran dan tanggung jawab gender dapat berbeda pada budaya dan waktu yang berbeda. Selanjutnya yaitu budaya yang berpengaruh pada gender. Budaya yang mempengaruhi gender. Yang pertama, sebagian besar masyarakat banyak dianut kepercayaan yang salah tentang arti menjadi seorang wanita. Yang kedua, setiap masyarakat mengharapkan wanita dan pria untuk berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan pola-pola tertentu dengan alasan hanya karena mereka dilahirkan sebagai wanita atau pria. Yang ketiga, gender dan kegiatan-kegiatan yang dihubungkan dengan jenis kelaminnya semuanya adalah hasil rekayasa masyarakat. Yang keempat, kegiatan lain tidak sama dari satu daerah ke daerah lain di seluruh dunia, tergantung pada kebiasaan, hukum, dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Yang kelima, peran jenis kelamin bahkan bisa tidak sama di dalam suatu masyarakat, tergantung pada tingkat pendidikan, suku, dan umurnya. Yang keenam, atau yang terakhir, peran gender diajarkan secara turun-menurun dari orang tua ke anak-anaknya. Diskriminasi gender. Diskriminasi gender adalah adanya perbedaan, pengecualian, atau pembatasan yang dibuat berdasarkan peran dan norma gender yang dikonstruksi secara sosial yang mencegah seseorang untuk menikmati HAM secara penuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.